Halo, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk siang ini, apa yang akan terbuka sebentar lagi? Semesta akan membantumu. Ini tidak bisa cocok untuk semua dan para warga di sini, jadi santai aja. Ya, kita akan lihat satu kartu dulu. Apa yang terbuka sebentar lagi? Oke. Yang terbuka sebentar lagi bahwa di sana ada seseorang yang mungkin sampai detik ini tidak bisa melupakan kamu. Kita akan lihat ya, orang yang tidak pergi dari dirimu. Ini yang menjadi temanya ya, Nine of Wands. Orang yang berkeras untuk stay dengan kamu. Kita akan buka untuk energi orang ini dulu. Ini akhirnya kau tahu ya bahwa ada orang yang memang menunggu kamu. Oke. Kartu 5 koin atau Five of Pentacles. Di sini kalau saya lihat orang ini mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan dalam menjalani sesuatu. Yang aku bisa lihat ini terkait dengan kerja kerasnya. Hidupnya dia mungkin saat ini sedang jatuh bangun, sehingga yang dia fokuskan dan yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana kerja kerasnya itu membuahkan hasil. Kalau aku lihat bagaimana perasaan dia sama kamu, ini ada sesuatu yang buat dia minder ya. Dia minder kenapa? Karena adanya ketidakstabilan dari kehidupannya dia. Dan sekarang ini masih kayak ditambal atau dibenahi. Tuh, kartunya Knight of Pentacles semua. Kamu tahu nggak sih hasil kerja keras dia? Ya, ingin dia show off kan ke kamu. Ingin rasanya dia sekedar kayak memberikan kamu hadiah, ingin rasanya sekedar dia hanya ngebelin kamu apapun, tapi itu bernilai buat kamu, ya. Ingin kayak membalas kebaikan kamu dengan membelikan barang. Orang yang tidak pergi ini, saat ini mungkin untuk kondisinya hanya bisa diam. Mungkin dia pernah pergi dari hidup kamu atau dia menghilang. Namun di sini walaupun dia bersikap diam, aku melihatnya dia masih kayak mengawasi ya, masih melihat situasi. Dan memang sampai dengan saat ini belum ada keberanian dari diri dia untuk datang ke kamu. Dia tahu kamu itu begitu menggoda. Dia tahu kamu itu begitu menawan. Tetapi saat ini dia masih memutuskan untuk berdiam diri dulu. Kondisi diamnya dia, seperti yang aku bilang tadi, ada sesuatu yang harus dia benahi. Kalau orang sudah hancur secara keuangan, itu otomatis, menurut aku ya, bakalan ada namanya sikap kecil hati. Kalau orang udah bersikap kecil hati, dia jadi nggak pede. Ketika kamu suka dia dan kamu di sini yang kayak lebih di atasnya dia ya, lebih di atasnya dia dalam arti penghasilan, materi atau apapun itu, atau hidup kamu lebih enak, itu akan ngebuat dia minder. Dan sekarang aku ingin membuka apa yang harus kau tahu dari orang ini. Informasi apa saja yang harus kau tahu? Kita lihat dulu dari emosinya terhadap diri kamu. Orang ini masih menyimpan gairah sama kamu. Yang pasti dia tidak mau lepas, tidak mau terlalu jauh. Kenapa? Karena orang yang menyimpan gairah pastinya punya rasa yang besar. Ingin menguasai kamu secara fisik, iya. Ingin merasakan
mencintaimu? Iya. Ada yang kangen sentuhan fisik dengan kamu? Iya. Di sini dia hanya percaya bahwa kamu adalah orang yang benar-benar bisa merubah dia. Dia di sini memiliki keyakinan bahwa suatu hari cintanya sama kamu mungkin akan bertaut. Dia ke kamu itu ada testimonialnya, teman-teman. Dia ngerasa ada ketenangan ketika menjalani hubungan ini. Ketenangan itu masuk ke ranah dalam spiritual. Berarti cinta kalian ini sedikit banyaknya juga ada pengaruh spiritualnya. Ketenangan, keamanan, gairah ya, dan percaya. Itu yang aku bisa lihat. Apa yang harus kau tahu lagi yang akan terbuka untuk kamu? Ada kemungkinan dari dia itu bersiap untuk pulang ke pelukanmu. Aku ngeliat di sini ketika dia pulang, ketika dia datang, ketika dia menuju kamu, maka dia akan merawat apa yang sudah pernah ada di hati kalian berdua, yakni yang dirawat dan ditumbuhkan adalah cinta. Jadi ada keinginan, dan memang dia sekarang lagi mempersiapkan untuk datang ke kamu. Kalau kamu bilang, Kak, tapi kan dia udah lama nggak hubungin aku. Ada beberapa hal, kondisi di sini yang membuat dia ingin kembali ke kamu. Queen of Pentacles. Sampai saat ini kamu gak ada saingannya. Kalau masalah merawat, menjaga, membuat dia nyaman, tentram, kemudian aman, kamu gak ada duanya. That's why, jika dia nih lawan jenis, ya walaupun sesama jenis atau lawan jenis tergantung cinta kalian ya, dia merasa aman. Ibaratnya ke kamu ini, orangnya gak banyak syarat, gak harus ini itu. Kamu tuh seakan-akan kayak ya sudah, aku udah bersyukur dengan hidup kamu, dengan datangnya kamu pun aku lebih bersyukur gitu. Jadi nggak neko-neko. Mungkin pada dasarnya secara materi kamu juga udah kuat dan mantap ya, jadinya kayak nggak perlu menuntut pasangan harus lebih dari kamu dan lain-lain. Yang kedua di sini ada kartu Death. Nah, kartu Death di sini menunjukkan bahwa secara tiba-tiba energinya tertarik aja ke kamu. Karena mungkin selama ini dengan dia menjauhi kamu, dia pun juga nggak dapet kayak kenyamanan gitu. Dari yang aku bisa cek di sini ya teman-teman, dia itu kayak pengen menemukan seseorang yang bisa membuat dia bangkit lagi. Jadi tujuannya ke kamu adalah ingin bangkit lagi, entah itu dari psikis, dari secara mental, dari secara jiwa, refresh kembali. Namanya kita mencari bahagia. Kalau namanya ketemu sama soulmate, ya mau soulmate-nya kayak apa, udah klik, udah cocok, mau apapun bentuknya pasti akan buat bahagia. Nih ada kartu Three of Cups. Ini terafirmasi ya, pengen adanya union atau pertemuan, pengen ada canda tawa, pengen ada ketemuan sama kamu, pokoknya pengen semuanya lah. Apa yang bisa dilakukan berdua, dilakukan berdua. Hal-hal yang mungkin dia akan ungkapkan kepada kamu ketika kalian nanti bertemu. Dia merasa ketika
hubungan ini tidak berjalan, dia ngerasa kamu tuh makin jauh banget sama dia. Di sini ada sebuah penyesalan. Kenapa dari dulu aku tuh tidak memperlakukan diri kamu dengan lebih baik lagi? Kenapa aku tidak merawat ini? Kenapa aku tidak memperlakukan kamu sebagaimana mestinya? Kalau memang pernah terjadi keributan atau kesalahpahaman yang disebabkan orang ini sampai saat ini nggak bisa ngelupain kamu adalah karena dia pernah punya salah sama kamu, dimana kesalahan dia sebetulnya dia yang berbuat, tetapi kamu yang kena getahnya. Ayo, apa itu? Ada nggak? Kalau ada, silakan komen. Yang paling bagus komennya di sini. Aku akan hubungi kamu untuk mendapatkan free satu pertanyaan melalui email, ya, gratis. Aku akan jawab. Tapi jawabnya kalau di email nggak pakai gambar ya. Tapi aku yakin 100% aku shufflein buat kamu kartunya. Nanti aku kasih tahu kartunya apa. Di sini sempat dulu dia berpikir bahwa udah kita putus aja. Tetapi semakin dia ngomong putus aja, dia semakin kayak ditinggal kamu. Padahal di sini dia yang kayak mungkin memutuskan hubungan. Nah, ini aku baca dari atas ke bawah ya. I wish I had treat you better. Karena waktu dulu dekat kamu, mungkin aku mungkin aku tidak memperlakukan kamu dengan baik, dan sekarang ini aku tidak pengen menjadi racun. Dan dia ketahui ketika deket sama kamu tuh tidak toksik. Dia yang toksik. Ya, dia yang toksik di sini. Ada keyakinan di sini, dia takut menghubungi kamu. Teman-teman, tadi sebetulnya ada yang keluar kartu ini nggak sengaja, I'm not available. Apakah masalah kalian itu yang dia ibaratnya kayak nyalain kamu atas sikapnya, apakah ada kisah-kisah dari orang ketiga? Karena harusnya pada saat itu dia tidak available. Mungkin. Ya. Jadi yang harus kau ketahui dan yang terbuka adalah orang ini secara sendirian, ya mungkin kamu udah benci sama dia sekarang, tapi secara sendirian orang ini masih akan mengemis maaf sama kamu karena dia merasa dengan menjauhkan diri dari kamu itu tidak mengubah apapun. Yang ada dia di sini ngerasa makin cinta, makin sayang, makin merasa bersalah karena setelah kamu ditinggalkan sama dia ternyata salah prediksi, ternyata kamu baik-baik aja. Jadi ada yang merasa tertinggal, merasa kayak di prank gitu loh. Dia yang punya salah sama kamu, tetapi kamunya ternyata baik-baik aja. Maka di sini ada rasa penyesalan. Ya dimana rasa penyesalan ini aku nggak tahu apakah sekarang sudah telat atau tidak. Tapi orang ini akan minta maaf sama kamu suatu saat nanti. Dan bersiaplah. Mungkin ini yang akan terbuka. Di sini dia akan datang ke kamu karena memang masih merasakan intuisi. Jadi masih merasakan kayak ketertarikan. Mungkin dikit-dikit kamu juga tertarik.
Di sini dia tuh menunggu dengan sabar dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk datang ke kamu. Aku ngeliatnya di sini, dia tuh pengen banget hidupnya tuh tenang, teman-teman. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang belum kamu maafkan, dia pengen adanya ketenangan. Karena rasanya susah banget. Selama ini, kalau dia ngomong tidak suka sama kamu dan tidak memilih kamu, itu hanyalah bohong belaka. Alasan benarnya kenapa dia ngomong begitu, mungkin karena dia melalui hubungan dengan kamu dikala dia sudah dengan yang lain. Di sini dia masih ada feeling dan dia mengharapkan adanya empati dari kamu. Yang aku bisa sarankan di sini ya teman-teman, kamu harus tahu dulu kamu ikhlas atau enggak untuk maafin orang ini. Kalau misalnya memang sudah ikhlas, silahkan ditemuin. Tapi kalau misalnya memang kamu sendiri masih belum ikhlas, masih sakit rasanya, mendingan gak usah. Daripada yang ada emosi, daripada yang ada nanti diungkit-ungkit lagi. Ya. Sebetulnya begini sih, kalau misalnya suatu saat orang ini memang mengajak kamu ketemuan dan kamu memang sudah kayak siap, ya udah, nothing tulus aja, temuin. Tapi flat aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Nah, teman-teman, dendam dan rasa bersalah itu biasanya satu letting ya. Dia ngerasa bersalah di sini dan kamu ada dendam. Dimana dua sifat itu, apa yang dialami itu tuh akan menarik kebahagiaan kita. Mungkin karena kamu disakiti, kamu menderita berkepanjangan. Mungkin karena dia nyakitin kamu dan dia jahat sama kamu, dia juga ngalamin ketidakbahagiaan yang berkepanjangan. Jadi sama aja. Kamu punya dendam, dia punya rasa bersalah. Intinya yang terbuka sebentar lagi, yang akan kau ketahui adalah ada seseorang di sini yang merasa bersalah ke kamu dan ada kemungkinan dia mungkin akan datang. Kita akan lihat berapa lama dia datang ya. Wow, ini bisa 3 minggu, 3 bulan, 3 minggu dan 3 bulan ya. Nggak mungkin tahunan. Gitu, 3 minggu atau 3 bulan. Atau bisa tanggal 3. Kita nggak tahu tanggal 3 kapan atau nggak bulan 3. Oke, yang serba 3-3 aja. Dan sekarang aku akan eliminasi 2 huruf yang tidak menggambarkan dia. Dan ini adalah nama depannya. Kalian bisa zoom ya, aku nggak akan bacakan. Capek. Ini teman-teman, silahkan dibaca, silahkan diresapi, ada nggak nama panggilan dia atau nama depannya. Lebih bagus sih nama panjangnya dia ya. Kalau ada 2 atau 3 huruf, silahkan, berarti memang terkoneksi dengan orang ini. Oke, kira-kira ini adalah bacaannya. Apakah kamu di sini sudah merasakan bagaimana? Sudah ngedapetin gimana ininya? Gimana sensasinya? Ada rasa tertarik ataukah ada rasa kayak apa ya namanya? Sedih dan lain-lain? Jangan lupa habis ini minum air putih ya, minum air putih yang banyak. Kalau bisa sih taburin sedikit garam supaya lebih keluar energi negatifnya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye bye.